bagus, maka kotong akan mengawali dari sebuah proses. Yang pertama kotong akan cari di bibit. Bibit yang terbaik. Bibit yang unggul. Kotong di sini kebanyakan petani kurus Kita akan mengupayakan cari bibit unggul. Kemudian setelah dapat bibit unggul sampai kepada proses penanaman. Siap lahan, tanam, siram, rawat, kasih pupuk sampai dengan dia berbuah. Tentunya bahwa untuk sampai kepada proses berbuah membutuhkan waktu dari usaha serta ketekunan. Butuh waktu. Kalau hanya sekedar kau bilang ditanam, kemudian setelah tunggu dia berbuah, itu jadi soal. Tadi pagi Bapak Mantan Desa ada di kami rumah di rumah pastori. Beliau jalan keluar sebentar, kemudian lihat anak kami kurus di samping rumah. Ini kami pun cerita ini pagi. Setelah masuk datang dia bilang begini, beta lihat Pak Beni ada tanam kurus di samping rumah. Itu seolah-olah beliau mengasihkan kami bahwa bukan hanya soal tanam, keturupan, tetapi harus jalan dari proses. Karena setelah itu beliau bilang begini, ada sumur, beliau ada sumur di samping rumah. Kasih ingat kami bahwa soal tanam bukan hanya tanam dan tunggu hasil, tetapi siram, rawat, pupuk sampai dia besar dan kemudian berbuah. Bapak mau Bapak Saudara orang beriman, adik-adik yang dipersiapkan untuk menjadi calon anggota sidik pada hari esok. Sama juga dengan kedewasaan iman, dimulai dari sebuah proses. Tentunya tidak gampang sampai dengan hari ini adik-adik mempersiapkan diri untuk menuju kepada suatu pengakuan hari esok menjadi orang percaya yang dewasa di dalam iman. Proses panjang yang dilewati, proses pergumulan orang tua dalam hal mendidik, membimbing, membesarkan sampai berangsur-angsur menjadi dewasa. Itu proses. Bukan gampang. Sama seperti pohon tadi. Untuk menuju kepada kedewasaan iman, proses ini harus berjalan. Orang tua bimbing. Ingat membaca Alkitab, bimbing. Sekolah minggu, tahu gereja, dan seterusnya. Itu proses. Menanamkan ini setiap hari. Menjadi pupuk yang baik sampai dengan berangsur-angsur menjadi dewasa. Kalau kita belajar kehidupan orang Yahudi, maka pendeta mau cerita itu kisah perjanjian lama. Orang Yahudi itu dari anak berumur 0 bulan, maka dia sudah harus ditanamkan dengan mengajarkan kepadanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan 1 minggu baru 1 kali dong aja. Setiap hari, apalagi anak laki-laki, harus diajarkan ini hukum Taurat sampai dia berangsur-angsur menjadi dewasa. Dong harus tahu, bukan hanya soal tahu, tetapi paham dan kemudian juga melakukan itu hukum Taurat. Demikian juga dengan kita. Dalam mempersiapkan adik-adik menjadi orang percaya yang dewasa di dalam iman. Proses bertumbuh menjadi dewasa. Tanggung jawab orang tua tentunya menjadi bagian dalam proses ini. Tetapi bukan hanya proses menuju kepada tujuan untuk menjadi dewasa di dalam iman. Tetapi dalam hal ini adalah proses kepada tujuan pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus berarti bahwa kita dibawa dalam suatu proses untuk memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Dalam pengakuan dan janji kita untuk menjadi orang percaya dewasa di dalam iman. Nah, untuk menuju ke sana juga ada di proses. Proses yang pertama adalah bahwa kita siap untuk menyangkal diri. Menyangkal diri ini menjadi satu persoalan bagi orang muda. Karena masa-masa seperti adik-adik ini merupakan masa-masa mencari jati diri. Mencari jati diri biasanya orang tua bilang, ini
ini dia musim pancaroba. Segala sesuatu dia mau tes habis, segala sesuatu dia mau coba, segala sesuatu dia mau bikin. Dia akan mencari jati diri beta ini siapa. Beta ini cocoknya jadi apa? Sebelum beta ini bisa jadi penatua diaken kosong. Mencari jati diri. Tentunya bahwa menyangkal diri ini menjadi satu bagian, menjadi satu proses untuk kita menjadi orang-orang yang menuju kepada tujuan pengenalan akan Kristus. Menyangkal diri berarti bahwa kita akan menyangkali diri kita, menyangkali siapa diri kita, dan hanya Kristus saja yang diutamakan. Kita akan berhadapan dengan kehidupan dunia yang serba modern. Kalau kau tahu kugat orang bergaul sekarang itu harus ada botol. Amin kok. Amin kok. Amin. Kalau kawan bilang mari sudah kau lingkar di sini, lingkar di sini. Penyangkalan diri ini penting. Weh, pikir sonde. Maju kena, mundur kena. Maju nih, ini sudah pasal soal. Mundur lu sudah akan dapat kawan. Ini jadi soal. Diperhadapkan dengan dunia sekarang, segala sesuatu serba digampangkan. Orang bisa dapat uang gampang hanya dengan isi angka. Yang mudah-mudah ada yang isi kok. Hari sudah ada pelekor ini begini. Sio nona. Kau tahu mau maju piko atau sombong? Menyangkal diri berani mengatakan tidak kepada sesuatu. Berani mengatakan tidak. Walaupun itu untuk menyenangkan kotong, tetapi kemudian kotong berani untuk bilang tidak. Itu yang tentunya menjadi proses dalam penyangkalan diri. Yang kedua, menyangkal diri berarti bahwa harus siap untuk pikul salib. Menjadi orang percaya dewasa di dalam iman, bersedia dalam proses pikul salib. Tentunya bahwa Allah memberikan bagi masing-masing orang salibnya tersendiri. Bukan salib yang kotong yang bikin-bikin. Begitu kalau putus dengan nona, Cio nona, terus cerita, lebih kesaksian salib terlalu berat. Terus salib apa? Ibu putus dengan tua, nggak boleh move on. Yang bilang dong itu pasti. Pernah. Pasti. Pasti pernah tuh. Nanti dia pun backing. Kemudian kali dapat tantangan dia bilang pun salib terlalu berat. Ada sorporesi. Memikul salib berarti bahwa kita diberikan tanggung jawab iman, turut memikul beban gereja, memikul tanggung jawab dalam gereja. Berani memikul salib. Bukan kemudian tuh bilang beta cuma pikul salib, tunggu sampai pasca dulu. Kemudian kalau ada yang sudah dikasih diri mau disalibkan, biar beta sana yang disalibkan. Pikul salib. Itu proses sampai ke situ. Bukan hanya sekedar sampai kepada proses pikul salib, tetapi proses mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Nanti kalau begitu CD, biasanya besok ini pasti yang nono-nono siap tisu banyak kok. Amin. Pendeta tahu. Karena itu pengalaman. Yang nyong-nyong ini pasti sudah bilang lencu warna merah. Dan main tua. Siapnya mau besok ini. Nah, begitu menyanyi lagu saya mau ikut Yesus. Baru mau bilang saya mau ikut Yesus.
begitu keluar dari pintu gereja, nyong-nyong rubah lagu. Saya mau ikut botol. Ter. Nyong Isa, Ter. Matius. Ter. Kan tape recorder, tape benar. Yang nona-nona apalagi hati-hati. Nyong-nyong di Eloni ini puga semua, kurang ganteng. Tetapi kalau paman di Batu Putih, apalagi di ujung jembatan Memeto, itu ganteng-ganteng. Tahu ganteng? Gaya tengkorak. Begitu dia lihat, dia rubah lagi. Saya mau ikut paman. Saya mau ikut paman. Akhirnya dia pun janji untuk ikut Yesus, bukan lagi menjadi proses. Ingat bahwa mengikut Yesus ada tantangan. Prosesnya begitu luar biasa. Bukan hanya sekedar baku janji sama seperti kotong janji dan kotong punyong atau kotong punyong. Yang nona-nona kita omong begitu dulu setengah mati. Dulu senyum, bukan dalam senyum. Hati-hati dengan kotong penjanji. Ada banyak orang yang berjanji ikut Yesus. Tetapi kemudian setelah itu hanya karena persoalan hati, persoalan cinta, orang meninggalkan Yesus. Di Mio itu ada. 2020 itu saya kasih CD satu nyong. Kemudian dia pun besok Yesus masuk Islam. Sekarang tunggu saya mau akad nikah. Itu nyong. Dia dari latar belakang iman Katolik, dibaptis dan sidi masuk Kristen. Kemudian karena mai tua itu cantik bibit. Sekarang itu dia ada sementara siap mengangkat nikah. Yang jadi persoalan itu Bapak hamba Tuhan. Aku nomor yang nomor 1. Bapak dong ini pekerja gereja, Mama pekerja gereja. Anak Kemudian muncul ini sebentar anak gaya jalan lain. Susun makan daging babi lagi. Ada satu hamba Tuhan juga di sekitar Mio situ. Menginjili orang hari-hari supaya orang ikut Yesus. Suatu ketika saya lihat di anak datang menginjili, tanya itu siapa, itu ya Bapak hamba Tuhan itu. Tuhan. Hati-hati di potong puja. Ingat bahwa setelah sini itu berarti proses itu baru dimulai. Bukan ini hari itu proses sudah berakhir. Tetapi proses itu sudah baru dimulai ketika kita bilang, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Itu dia proses baru dimulai. Bapak Mama, saudara orang beriman, adik-adik yang Tuhan Yesus kasih. Tentunya bahwa hari ini kita datang untuk kita mempersiapkan diri kita, supaya besok kita turut mengambil bagian dalam janji setia kita mengiring Kristus melalui peneguhan sidi. Tetapi tentunya perlu diingat bahwa semuanya itu karena anugerah Allah saja bagi kita. Karena anugerah, karena kasih karunia yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Bukan karena ini pena tua dong. Bukan karena pendeta, tetapi karena kasih karunia. Semua karena anugerah. Bukan juga karena kau hasil usaha. Besok kalau beta suriakan saya percaya dan berjalan, itu berarti bahwa itu beta usaha. Bukan. Tetapi semua karena anugerah Allah. Dalam hal ini bahwa Tuhan Allah yang berinisiatif, Dia yang punya ide, Dia yang mau supaya kita mengiring Dia, mengikut
Di. Bagaimana saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu untuk sampai kepada pengenalan Tuhan melalui janji kita. Ini firman Tuhan dia ada ulang kata sungguh-sungguh 2 kali. Dia di ayat yang kelima dan ayat yang ke-10. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Tetapi dia lanjutkan lagi, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ingat bahwa untuk menjadi orang percaya dan yang dewasa di dalam iman tidak gampang. Harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian saat ini kau bikin semua serba gampang. Sudah ada yang gampang untuk Yesus. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Bekerja keras di dalam iman. Supaya kemudian kita sampai kepada tujuan. Pengenalan akan Kristus. Hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Tentunya bahwa karena kita terbatas adik-adik. Kita terbatas dalam iman. Kita terbatas dalam segala hal. Orang tua juga terbatas dalam segala hal. Majelis jemaat juga terbatas dalam segala hal. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Dia tahu bahwa proses untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia merupakan suatu proses yang berat. Karena itu persiapan kita tidak sempurna. Tetapi Tuhan sempurna dalam segala perkara. Dia akan mempersiapkan kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita, supaya besok kita dengan sungguh-sungguh berkata, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat mempersiapkan diri. Bertumbuhlah menjadi pohon yang berbuah bagi kemuliaan Nama.